Wow, 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 wow. Nih di sebelah saya sekarang sudah ada sebuah Jeep GT Gladiator. Nih nicknya masih yang 2021. Ini bakal kita upgrade, bakal tinggi banget nanti ini mobil. Wah, kalian penasaran nggak nih? Nanti lift kitnya pakai ukuran berapa? Terus bannya nanti pakai ukuran berapa? Kalau untuk bagian belakang di cabin di rak belakang itu udah kita upgrade, itu menggunakan dari Zeroth. Ini bakal keren banget nanti jadinya. Kalian penasaran nggak kayak gimana nanti hasilnya? Makanya kalian harus tonton ya video ini sampai habis. Jangan pakai di skip, oke? Gimana para pecinta Jeep, khususnya GT Owner atau Gladiator Owner, udah mulai merapat belum? Ya, kita mau review nih sebuah Jeep Gladiator dengan konsep overland. Wih, keren kan? Sebelum saya bahas di masalah suspensi, karena suspensi yang paling banyak mendapat sentuhan, mendapat perubahan di bagian suspensinya. Saya mau ngasih tahu dulu nih, mungkin kalian lihat video ini langsung bertanya-tanya, ini mobil udah keren, udah tinggi, udah ban gede, bempernya kok masih plastik, masih standar, belum ada winch-nya. Nah, tunggu dulu. Ini nanti akan diganti, cuma masih proses pemilihan bemper yang tepat. Winch-nya juga nanti akan menggunakan winch yang model berdiri. Gitu. Next, ini akan diganti nih, saya klarifikasi dulu ya. Jadi bempernya akan diganti, cuma yang tadi saya sebutkan, belum mendapatkan pilihan bemper yang tepat gitu. Jadi ada beberapa aksesoris juga yang lain yang akan dipasangkan di sini. Contohnya seperti bagian lampu-lampu penerangannya juga nanti akan ditambah. Karena ini kan konsepnya overland, buat dipakai overland, buat glamping atau camping. Jadi butuh lampu-lampu tambahan, itu juga nanti akan ditambahkan. Kenapa saya review sekarang? Ya karena begini aja udah kelihatan gagah dan keren banget Jeep Gladiator ini. Next, nanti pada saat ini udah finish, sudah selesai semua, kita akan review lagi. Oke, kita mulai ini di bagian suspensinya ya. Ini lift kitnya menggunakan lift kit dari Evo Manufacturing, original dari Amerika, tingginya adalah 4,5 inci. Tuh. Jadi dari brand Evo ini mengeluarkan lift kit, ini paling rekomendasi sih. Lift kitnya Evo ini paling rekomendasi dipakai di Jeep Gladiator. Dia ada mengeluarkan itu yang tipe Enforce, Overland, terus ada tinggi 2,5 inci, ada 4,5 inci. Kebetulan yang dipakai di Gladiator Rubicon ini menggunakan lift kit yang 4,5 inci. Shocknya itu sebenarnya udah include, mendapatkan shocking yang reservoir tapi non adjust. Di sini kita upgrade lagi shocknya untuk menambah kenyamanannya, karena biasanya kalau overland itu biasanya sering ngajak keluarga, ya kan, keluarga cemara gitu. Jadi harus dipikirkan itu masalah kenyamanan mulai dari suspensi sampai ke bagian kabinnya. Di sini kita upgrade shocknya menggunakan shock dari King lagi, King juga nih, tapi yang bypass 3 tube. Jadi untuk setelan performa dan kenyamanannya itu jauh lebih baik dan lebih bagus lagi. Oh, tadi shocknya udah menggunakan King bypass yang 3 tube. Lift kitnya ini menggunakan yang dari Evo Manufacturing yang Enforce Overland. Ini lumayan lengkap ya, dari paketan Evo ini lengkap sampai ke bagian armnya itu dapat, terus link swiper depan, belakang dapat semua, sampai ke bagian selang remnya dapat yang sudah stainless bahannya. Keren banget. Buat kalian yang mau modifikasi, kalau misalnya yang ngerasa ini terlalu tinggi, kita juga ada pilihan yang 2,5 inci, ready stock ya di Planet Jeep. Mau 2,5 inci, mau 4,5 inci, lift kit buat Jeep Gladiatornya ready stock di Planet Jeep. Kita lanjut lagi ke bagian sepatunya nih. Nah, karena tingginya udah, nih tinggi mobil ini nih sekarang udah 2 meter lebih. Wih, saya tinggi 170, kalian bisa lihat sendiri. Nih, saya sekarang cuma segininya nih. Ini 2 meter lebih nih sekarang mobilnya. Nah, bannya menggunakan ban BF Goodrich yang Matren, ukurannya 39, 13,5 ring 17. Peleknya menggunakan, wah bukan abal-abal nih peleknya. Peleknya benar-benar serius banget nih. Menggunakan pelek dari Hutchinson yang Rock Monster Double Bedlock System. Tuh, di sini kita ganti rodanya, wheel nutnya menggunakan wheel nut warna merah dari brand Blocks gitu. Dia
Sebenarnya banyak pilihan warna ya, tergantung selera kalian warnanya warna apa, tinggal tanya aja ke marketingnya Planet Jeep. Banyak, ada merah, ada gold, ada hitam, ada blue, dan ada grey. Tuh, lumayan kan, nambah kesan keren lah di bagian kaki, di bagian sepatunya. Lanjut lagi, tadi saya udah kasih tahu, jadi di bagian lift kitnya sudah paketannya itu udah lengkap, udah cukup banget, udah lengkap banget itu. Jadi kalau kalian beli paketan lift kit dari Evo Manufacturing ini, kalian bisa upgrade shocknya, pakai brand entah itu mau King ataupun mau pakai brand dari brand lain atau Fox, itu bisa. Tinggal diatur aja. Karena mobilnya sudah tinggi, ya otomatis kalau misalnya kita bawa keluarga, kita harus mikirin keluarga juga dong. Power stepnya, untuk side stepnya, dia menggunakan yang elektrik dari brand Rock Slide Engineering original dari Amerika, made in USA. Yo. Nah, apa kelebihannya Rock Slide ini? Nah, pada saat ditutup, mungkin orang nggak akan tahu ini ada power stepnya, ada tangganya. Karena kelihatannya seperti hanya side body armor atau rock rail panel aja di bagian samping. Kelihatannya, dan ini benar-benar kuat ya. Amit-amit kalau ada benturan di bagian samping, ini akan membantu atau sangat-sangat menolong supaya misalkan batu tidak langsung kena ke bagian bodinya. Jadi ditahan dulu sama RSE, Rock Slide Engineering yang ini nih. Apa sih namanya nih, PIA panelnya ini. Jadi kelihatannya juga sangat-sangat simple. Memang kalau misalnya kita bandingkan dengan brand lain seperti AMP Research atau T-Max yang sering kita gunakan, pijakannya memang tidak terlalu besar, tapi ini juga sudah cukup membantu kita untuk naik mobil yang sudah tingginya 2 meter lebih ini. Tuh, set, otomatis naik. Tuh, keren. Terus ada apa lagi? Kayaknya di bagian depan sudah semua, hanya ada satu yang kita tambahkan lagi itu di bagian steering stabilizer. Jadi steering stabilizernya ini karena sudah menggunakan ban yang jauh lebih besar dari ukuran standarnya yang tadinya hanya ukuran 32 inci, sekarang naik ke 39 inci, otomatis steering stabilizernya butuh di-upgrade yang jauh lebih mumpuni atau lebih kuat. Kita gunakanlah steering stabilizer dari brand Fox yang ATS. Jadi ini benar-benar udah sangat-sangat bagus, sangat-sangat cukup untuk menopang beban roda, beban ban yang sudah naik ke 39 inci. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Karena di bagian belakang itu ada rak yang keren banget itu. Itu brandnya Zeroth. Kita kepoin di bagian belakang. Sebuah mobil double cabin kalau mau terlihat lebih keren, lebih sangar, memang harus digunakan ini nih, rak bagian belakang nih. Kalian bisa perhatikan mungkin di mobil-mobil sekarang kan lagi musimnya glamping, camping, overland, kayak Triton, terus apalagi Hilux dari brand-brand Jepang, itu kan rata-rata kan kalau misalnya dimodifikasi banyak yang menggunakan rak di bagian belakang nih. Nah, di Gladiator ini menggunakan rak original dari Amerika dengan brand Zeroth. Nah, jadi brand Zeroth ini dia mempunyai kelebihan. Ini bagian sampingnya ini, saya langsung contohkan saja. Nah, ini sih udah saya siapin tadi, sebelah sini sudah kita lepas. Ini bisa dibuka. Tuh, dibuka. Nanti kita tahan lagi pakai cantolan yang di bawah ini, di sini. Masukin. Sangat-sangat simpel, sangat-sangat gampang. Jadi ada bagian kiri, kanan, dan belakang ini, pintunya ini bisa dibuka. Nah, ini rak overland yang sangat-sangat tampilannya keren, modelnya keren. Terus opsional, pintunya juga dapat. Ini sih ada dua tipe, dua macam yang bisa dibuka hanya bagian kiri dan kanan. Satu lagi tipenya bisa dibuka bagian kiri dan kanan sama belakang. Nah, kalau yang ini tipe yang paling lengkapnya nih, bisa dibuka bagian kiri, kanan, dan belakangnya. Di bagian belakang di sini sudah dipasangkan lagi dongkrak high lip jack, dan di kiri kanannya dipasangkan jerigen. Kalau misalnya kalian overland ataupun lama di jauh dari pom bensin, kalian sudah mempersiapkan bahan bakarnya dengan jerigen. Ini satu jerigen ini bisa menampung 20 liter bensin, 20 liter bahan bakar. Terus dari paketan pembelian rak Zeroth ini sudah mendapatkan lampu juga. Ya, di sini ada dapat 4 lampu, 2 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Gimana, keren banget kan? Dan ini juga bahasanya apa ya? Saya kurang tahu nih bahasanya. Jadi ini nih support. Nah, ini support untuk ditaruh tenda di atas rak ini.
Kebetulan yang digunakan sekarang adalah tenda dari iCamper. Kalian mungkin tahu dong, yang suka overland, yang suka camping mungkin tahu tenda dari brand iCamper. Ini keren banget. Ini kalau saya nggak salah, nanti kalau misalnya saya salah, tolong dimasukin di kolom komentar aja ya, di klarifikasi kolom komentar. Ini kalau nggak salah ukurannya 2 kali 3 meter. Jadi ini bisa menampung 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Cukup luas untuk camping. iCamper, dan ini benar-benar waterproof. Ini udah teruji berapa kali untuk dipakai camping, aman, benar-benar waterproof, aman banget ini. Terus ada apa lagi? Untuk ini ya, saya mau informasi sekalian. Jadi buat kalian JT owner atau Gladiator owner, kalau pengen konsep modifikasi seperti ini, seperti rak yang dipakai di Gladiator ini, ya kalian harus melewati proses inden atau PO dulu ya, karena stoknya sangat-sangat terbatas. Jadi kita harus pesen dulu langsung ke Amerika baru bisa ready stock di Planet Jeep. Kita lanjut ke bagian apa lagi ya? Nah, bumper belakang. Kalau bumper belakang Gladiator Indonesia ini bahannya sudah baja. Jadi tinggal pilihan kalian aja. Kalau mobil ini nanti bumper belakangnya tetap akan di-upgrade ke model yang lain lagi. Ini sebenarnya bahannya udah baja, udah mumpuni, udah keren banget. Di sini kita tambahkan towing belakang di sini. Nah, kenapa dipasang towing belakang di sini? Ya banyak sih fungsinya, kegunaannya banyak banget ini untuk towing belakang. Bisa untuk membantu rescue atau menarik mobil, terus bisa juga untuk menahan bodi kalau amit-amit ada benturan dari belakang, nggak langsung kena bodi, jadi ke sini dulu. Terus next nanti berikutnya ini akan ada pergantian bumper belakang, pemasangan knalpot, terus tire carrier, dudukan ban serep. Sekarang posisi ban serepnya masih ada di bawah. Masih ada di bawah sini. Nanti akan dipasangkan tire carrier atau dudukan ban serep yang di belakang sama seperti di JL atau JK. Itu request dari yang punya mobil. Kalau di bagian sini memang bawaan dari Gladiator sudah tertutup ya. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Konsep overland di Jeep Gladiator GT ini. Nah, jadi itu tadi konsep modifikasi Jeep Gladiator GT untuk konsep overland. Nah, buat kalian yang suka dengan konsep seperti ini, silakan jangan lupa kalian follow Instagramnya Planet Jeep. Gampang nyarinya planet.jeep, gampang banget. Di situ nanti ada kontak personnya Planet Jeep, ada nomor marketing, ada call center, dan bisa kalian DM langsung. Kalian bisa tanya-tanya dulu, bisa konsultasi dulu bagaimana konsep yang kalian suka. Silakan kalian langsung hubungi yang tadi saya sebutkan, call center, kontak marketing, atau DM langsung di Instagramnya Planet Jeep. Makanya jangan lupa di follow ya Instagramnya Planet Jeep. Kalau kalian suka dengan video ini, konsep modifikasi Gladiator GT, konsep overland ini, jangan lupa di like, kasih tombol ke atas, kasih jempol ke atas. Kok tombol ke atas sih? Jangan lupa subscribe juga ya. Subscribe juga channel YouTube-nya Planet Jeep. Gampang juga nyarinya, Planet spasi Jeep, dan TikTok-nya Planet Jeep. Buat urusan merchandise, tetap dong, merchandise itu akan selalu diupdate di Instagramnya Planet Jeep Merchandise. Sampai ketemu ya di video-video selanjutnya. Thank you.